Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas manajemen keuangan bisnis Sate Empuk Rasa Lezat. Kasus pertama, Ali, seorang penggemar kuliner, bermimpi membuka warung sate kambing dan ayam dengan cita rasa unik dan keempukannya yang istimewa. Dengan kecintaannya pada masakan tradisional, Ali berharap dapat menggait perhatian pelanggan melalui sate-sate spesialnya. Setelah riset pasar, Ali optimis dapat menjual 30.000 tusuk sate per tahun dengan omset 300 juta atau asumsi 100 tusuk sate sehari. Buka 30 hari per bulan. Kasus kedua, untuk mencapai target omset, Ali membutuhkan persiapan sebagai berikut. Yang pertama, peralatan produksi, estimasi nilai peralatan 10 juta. Yang kedua, tempat perjualan, biaya sewa tempat 6 juta per tahun atau 500.000 per bulan. Bahan-bahan habis pakai rata-rata 600.000 per hari dengan kebijakan pembelian 10% lebih banyak. Ali mendapatkan fasilitas pembayaran dari supplier dengan batas waktu 5 hari. Kas kecilnya 25 juta. Dan Ali juga mendapat pinjaman lunak 15 juta dari bank dengan 8% per tahun selama 1 tahun. Oke, lanjut ke kasus ketiga. Ali memiliki 3 karyawan dengan gaji masing-masing 750.000 per bulan. Ali memiliki dana tunai sebesar 20 juta termasuk hadiah juara lomba memasak beberapa bulan lalu. Kasus keempat, biaya bahan baku dan habis pakai adalah 6.000 per tusuk sate, biaya pemasaran 100.000 per bulan. Sedangkan biaya administrasi dan operasional lainnya 25.000 per bulan. Harga jual produk adalah 10.000 per tusuk sate. Ali mencadangkan piutang kepada pelanggan setianya sebesar 300.000 per bulan. Kasus kelima, Ali menggunakan sepeda motor senilai 12 juta untuk pengantaran pesanan. Pajak atau bisnisnya belum dibayar karena masih dalam tahap awal. Kasus keenam, performa neraca bisnis Sate Empuk Rasa Lezat. Aset kas peralatan produksi motor, piutang, kewajiban utang, modal awal. Yang kedua, modal kerja dan tingkat keuntungan dari investasi modal adalah modal kerja sama dengan biaya bahan habis pakai tambah biaya sewa tambah biaya operasional dikurang piutang pelanggan. Tingkat keuntungan investasi modal atau omset dikurang modal kerja. Pembagian modal kerja. Ketiga, proforma laporan laba rugi, pendapatan, omset, penjualan, beban sama dengan biaya variabel, biaya tetap, bunga pinjaman. Laba bersih sama dengan pendapatan dikurang total beban. 4. Besarnya laba kotor dan laba bersih yang diprediksikan. 5. Besarnya margin keuntungan, ROA dan ROE dari bisnis Ali. Keenam, kemampuan pembayaran utang, efektivitas pengolahan aset dan likuiditas bisnis Sate Empuk Rasa Lezat. Proforma neraca, aktiva, kas dan setara. Kas sama dengan 20 juta tambah 15 juta dikurang 4.800.000. Biaya bahan baku awal 30.200.000 rupiah. Peralatan produksi 10 juta. Kendaraan operasional 12 juta. Piutang dagang 3.300.000. Total aktiva 52.500.000. Pasifa, utang bank
juta. Modal sendiri sama dengan 30.500.000 rupiah. Total pasifa sama dengan 52.500.000 rupiah. Modal kerja dan tingkat keuntungan. Modal kerja, biaya bahan habis pakai ditambah biaya sewa ditambah biaya operasional dikurang piutang pelanggan. Modal kerja sama dengan 6.000 per tusuk kali 30.000 per tusuk tambah 6 juta tambah 3 juta dikurang 300.000. Modal kerja sama dengan 204. Modal kerja sama dengan 204 juta. Tingkat keuntungan investasi modal sama dengan tingkat keuntungan investasi modal sama dengan omset kurang modal kerja dibagi modal kerja. Tingkat keuntungan investasi modal sama dengan 300 juta dikurang 204 juta dibagi 204 juta. Tingkat keuntungan investasi modal sama dengan 47%. Laporan laba rugi. Pendapatan penjualan sama dengan 300 juta. Biaya pokok penjualan bahan baku sama dengan 180 juta. 30.000 tusuk kali 6.000. Laba kotor sama dengan 120 juta. Biaya operasional gaji karyawan sama dengan 20 juta 3 orang kali 750.000 dikali 12 bulan. Biaya sewa tempat 6 juta. Biaya pemasaran 1.200.000 100 kali per 12 bulan. Biaya administrasi 300.000 atau 25.000 kali 12 bulan. Total biaya operasional sama dengan 34.500. Laba bersih sama dengan 85.500.000. Margin keuntungan atau ROE, margin keuntungan laba kotor atau penjualan sama dengan 120.000 atau 300 juta sama dengan 40%. ROA atau return on asset. Laba bersih atau total aktiva sama dengan 85.500.000 atau 52.500.000 sama dengan 162 juta 86%. ROE atau return of equity. Laba bersih atau modal sendiri sama dengan 85.500.000 atau 37.500.000 sama dengan 227,73%. Kemampuan pembayaran utang. Correct ratio sama dengan aktiva lancar atau utang lancar sama dengan 30.200.000 ditambah 300.000 dibagi 500.000 nilai 2,05 menunjukkan bahwa Ali memiliki aktiva lancar 2,5 kali lebih banyak daripada utang lancarnya. Ini menunjukkan bahwa Ali memiliki cukup likuiditas memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Kedua, quick ratio sama dengan kas tambah piutang dagang kurang persediaan atau utang lancar sama dengan 30.200.000 rupiah. Nilai 1,73 menunjukkan bahwa Ali memiliki cukup kas dan piutang dagang untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, bahkan tanpa harus menjual persediaan. Ketiga, debt to equity ratio sama dengan utang bank atau modal sendiri sama dengan 15 juta atau 37.500.000 rupiah.
Nilai 0,4 menunjukkan bahwa Ali memiliki tingkat utang yang rendah dibandingkan dengan modalnya. Ini menunjukkan bahwa Ali memiliki risiko keuangan yang rendah. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.